developments out of China and drill down this week on DeepSeek. Sebuah perang baru telah dimulai. Bukan perang senjata, bukan nuklir, tapi perang generatif AI. Baru-baru ini dunia kecerdasan buatan dikejutkan oleh kehadiran DeepSeek dari China, pendatang baru yang langsung mengguncang dominasi AI global. Selama ini, ChatGPT dari Amerika Serikat berdiri tanpa tandingan, namun kemunculan DeepSeek mengubah segalanya. Banyak yang menyebut momen ini sebagai Sputnik moment bagi industri kecerdasan buatan. Istilah ini merujuk pada saat Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik pada tahun 1957 dan mengejutkan Amerika Serikat, menandai dimulainya perlombaan luar angkasa. Nah, sekarang sejarah seolah terulang kembali, tetapi bukan dalam ranah antariksa, melainkan dalam persaingan AI. Amerika yang selama ini percaya diri dengan dominasinya di sektor ini, tiba-tiba dikejutkan oleh DeepSeek, AI buatan China yang muncul dengan efisiensi luar biasa. Para pemain besar kini tidak bisa lagi berdiam diri. Apakah DeepSeek akan menjadi ancaman jangka panjang yang menggeser dominasi Barat atau sekedar gelombang sesaat yang segera mereda? Satu hal yang pasti, persaingan ini baru saja dimulai dan taruhannya lebih besar dari sebelumnya. Mengapa? Sini, saya coba jelasin. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Oke. Dalam hitungan hari, DeepSeek melesat ke puncak App Store, menarik perhatian dunia, dan bahkan menyebabkan saham perusahaan teknologi besar seperti Nvidia anjlok hampir 600 miliar dolar hanya dalam sehari. Saya pun penasaran, bagaimana bisa satu AI dari China tiba-tiba mengubah dinamika industri ini. Pertama, DeepSeek jauh lebih efisien dalam biaya pengembangan modelnya. Model R1 mereka diklaim memiliki kecerdasan yang setara dengan ChatGPT 01, tapi dengan biaya yang jauh lebih murah. Jika OpenAI menghabiskan lebih dari 100 juta dolar untuk melatih AI mereka, DeepSeek hanya mengeluarkan sekitar 6 juta dolar saja. Lebih mengejutkan lagi, model ini hanya menggunakan 10.000 chip Nvidia H100, jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan OpenAI yang memiliki ratusan ribu unit GPU untuk menjalankan model AI-nya. Kedua, DeepSeek memilih jalur open source. Ini yang membuat saya terkejut. Berbeda dengan ChatGPT dan Gemini yang dikendalikan penuh oleh perusahaan besar, DeepSeek membuka akses modelnya untuk developer dan juga perusahaan lain. Dengan keterbukaan ini, siapa saja bisa mengotak-atik, mengembangkan, bahkan menerapkan teknologi DeepSeek ke dalam produk mereka sendiri. Gila sih ini. Ketiga, DeepSeek menantang dominasi Barat dalam AI. Selama ini, industri AI didominasi oleh OpenAI, Google, dan Anthropic. China sering dianggap tertinggal karena sanksi Amerika Serikat yang membatasi akses mereka ke chip canggih. Tapi DeepSeek membuktikan bahwa mereka bisa bersaing, bahkan tanpa akses ke teknologi tercanggih. Ini bukan sekedar soal inovasi, tapi juga bagian dari perang teknologi dan geopolitik yang lebih besar antara Amerika dan China. Keempat, respon pasar yang luar biasa. Sejak rilisnya pada 20 Januari, DeepSeek langsung melejit ke peringkat 1 aplikasi gratis di App Store Amerika Serikat. Bahkan banyak yang mulai membandingkannya dengan ChatGPT. Saya melihat sendiri bagaimana media global terus membahasnya, membuat orang-orang semakin penasaran. Namun ada satu hal yang terus saya pikirkan, seberapa aman DeepSeek? Karena berbasis di China, saya tak bisa mengabaikan kemungkinan adanya bias dalam data dan penyaringan informasi. Misalnya, ketika ditanya tentang peristiwa Tiananmen 1989, DeepSeek langsung menolak menjawab. Hal serupa terjadi ketika AI ini ditanya mengenai Xi Jinping, di mana DeepSeek tidak memberikan respons atau justru mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Ini menunjukkan adanya kontrol informasi yang ketat dalam sistem AI buatan China. Sesuatu yang perlu diperhitungkan jika ingin bersaing di pasar global. Jadi, apakah DeepSeek hanya sensasi sesaat atau benar-benar ancaman bagi dominasi AI Barat? Saya rasa ini baru permulaan. Jika pendekatan mereka terbukti berhasil, maka tak hanya China, tapi seluruh dunia akan mulai mencari cara baru untuk mengembangkan AI dengan lebih murah, lebih efisien, dan lebih terbuka.
DeepSeek telah mengguncang dunia AI dengan pendekatannya yang lebih efisien dan terbuka. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana sebenarnya performa DeepSeek dibandingkan dengan ChatGPT? Mana yang lebih unggul dalam tugas-tugas tertentu? Dan yang paling penting, mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kita? Dari sisi teknologi, ChatGPT menggunakan arsitektur transformer tradisional, di mana seluruh parameter model bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan jawaban yang komprehensif. Sementara itu, DeepSeek mengandalkan arsitektur Mixture of Experts atau MOE yang hanya mengaktifkan sebagian dari total 671 miliar parameternya sesuai kebutuhan hasilnya. DeepSeek lebih efisien dalam menggunakan sumber daya komputasi dan bisa memberikan respons yang lebih cepat dalam skenario tertentu, terutama untuk tugas teknis seperti pemrograman dan juga analisis data. Tapi yang membuat DeepSeek benar-benar mengejutkan dunia bukan hanya soal performa, melainkan bagaimana DeepSeek mampu mencapai tingkat kecerdasan tersebut dengan biaya yang jauh lebih kecil. Lebih dari itu, DeepSeek juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam cara belajarnya. ChatGPT masih sangat bergantung pada prompt. Artinya, AI ini memerlukan input dari pengguna untuk belajar dan berkembang. Sementara itu, DeepSeek sudah tidak terlalu bergantung pada prompt. Generatif AI buatan China ini sudah bisa belajar secara mandiri menggunakan data yang ada tanpa bantuan manusia secara langsung. Namun satu faktor yang membuat DeepSeek benar-benar menarik perhatian adalah biayanya. ChatGPT menetapkan harga langganan premium sebesar $20 per bulan. Sementara itu, DeepSeek hanya mematok $0,50 per bulan. Jika dibandingkan per token, DeepSeek 27 kali lebih murah dibandingkan ChatGPT. Dengan harga yang lebih murah, efisiensi lebih tinggi, dan juga model yang bisa berkembang tanpa ketergantungan pada manusia, DeepSeek bukan hanya sekedar alternatif, ini adalah ancaman nyata bagi dominasi OpenAI dan juga perusahaan AI barat lainnya. Sejak awal, ChatGPT dan OpenAI menjadi standar emas dalam kecerdasan buatan percakapan karena kemampuannya dalam memahami bahasa alami, menjawab pertanyaan dengan konteks yang luas, dan juga menghasilkan teks kreatif, menjadikannya pilihan utama bagi banyak pengguna. Tapi sekarang, DeepSeek hadir sebagai penantang serius dengan efisiensi biaya yang luar biasa dan kecepatan pemrosesan data yang lebih tinggi. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah DeepSeek bisa menggantikan ChatGPT. Sementara itu, CEO OpenAI, Sam Altman, merespons kemunculan DeepSeek dengan nada optimis. Ia mengaku bahwa model AI asal China ini memiliki kemampuan yang luar biasa, terutama dalam hal biaya operasional yang jauh lebih murah. Namun ia tetap yakin bahwa OpenAI akan tetap berada di garis depan inovasi AI. Ini menegaskan bahwa kompetisi semacam ini justru memotivasi timnya untuk terus mengembangkan model yang lebih unggul. Di balik kesuksesan DeepSeek, sosok Liang Wenfeng semakin menjadi perhatian publik sebagai pendiri DeepSeek. Ia dianggap sebagai simbol harapan baru bagi China dalam persaingan global di industri kecerdasan buatan. DeepSeek memang menawarkan kecepatan dan efisiensi biaya yang jauh lebih baik dibandingkan ChatGPT. Tapi apakah itu cukup? Saya rasa tidak sesederhana itu. Ada aspek lain yang lebih besar, bukan sekadar AI, tapi bagaimana teknologi ini bisa digunakan sebagai alat dalam persaingan geopolitik antara Amerika dan juga dengan China. Sejak rilis DeepSeek, pemerintah AS atau Amerika Serikat langsung bereaksi. Presiden Trump menyebut ini sebagai wake-up call bagi industri teknologi Amerika. Saya bisa memahami mengapa DeepSeek bukan saja hanya AI biasa, tetapi juga simbol bahwa China bisa menantang dominasi Amerika Serikat tanpa harus bergantung pada teknologi barat. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah bagaimana DeepSeek bisa berpengaruh di sektor militer. China selama ini menjadi pemimpin dalam industri drone dengan DJI yang menguasai 80% pasar global. Kini dengan AI yang lebih canggih seperti DeepSeek, mereka bisa melangkah lebih jauh. Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah DeepSeek adalah awal dari kebangkitan AI China? Selama ini Amerika menggunakan sanksi dan tarif dagang untuk menekan ekonomi China. Trump bahkan bersiap untuk memberlakukan tarif baru bagi produk-produk China untuk berharap bisa memukul industri teknologi mereka. Tapi China tidak membalas dengan tarif balasan. Sebaliknya mereka meluncurkan DeepSeek, sebuah pukulan strategis yang membuat industri teknologi Amerika Serikat terkejut.
DeepSeek bukan hanya sekadar inovasi AI, ini adalah senjata dalam perang teknologi antara dua negara adidaya. Amerika kini dihadapkan pada dua pilihan, meningkatkan inovasi mereka atau menghadapi kenyataan bahwa China telah menemukan cara yang lebih murah, lebih efisien dalam membangun AI. Sebagai penutup, saya mau mengajak kita untuk berefleksi. Perang AI, kawan, sudah di depan mata. Amerika dan China bersaing habis-habisan untuk mendominasi era kecerdasan buatan. Sementara itu di sini, di Republik kita tercinta, kita masih ribut di media sosial, adu komentar di TikTok, X, Instagram, membahas hal yang sama berulang kali, saling serang di talk show politik yang ujung-ujungnya hanya menjadi tontonan tanpa solusi. Apakah kita benar-benar tidak sadar bahwa dunia sedang berubah? Saat negara lain fokus membangun keunggulan teknologi, kita justru masih terjebak dalam perdebatan yang itu-itu saja dan tidak membawa lompatan besar bagi masa depan bangsa. Kita masih sibuk berdebat soal misalnya program makan bergizi gratis. Udahlah, MBG itu sudah program yang sangat bagus. Sebuah inisiatif yang memang penting bagi generasi mendatang. Program Prabowo Gibran ini sesuatu yang harus kita sepakati bersama bahwa memang generasi kita membutuhkan makan bergizi agar nanti bisa lebih siap dalam berkompetisi melawan perang seperti yang kita bicarakan sekarang ini, perang AI. Nah, jadi kita tidak perlu lagi berdebat tentang itu. Karena nanti kalau ego sudah terpenuhi, anggaplah kita sudah melakukan debat dan egonya sudah terpenuhi, terus kita mau berhenti di sana saja. Lihat kawan, apa yang dilakukan oleh China. Mereka tidak hanya bicara, mereka bertindak, mereka membawa pulang talenta diaspora seperti misalnya Liang Wenfeng dan juga Prof. Chen Jing untuk membangun inovasi di negeri sendiri. Mereka menciptakan ekosistem yang mampu menampung dan mendorong penelitian AI kelas dunia. Kita ini tidak kekurangan talenta. Kita punya banyak anak muda, cerdas, yang bisa bersaing di level global. Masalahnya adalah, apakah kita punya keberanian untuk bergerak maju, atau kita akan terus sibuk bertarung di media sosial membahas hal yang sama tanpa arah yang jelas? Come on. Sampai kapan kita hanya jadi konsumen teknologi negara lain? Saatnya sekarang kita bangun ekosistem kita sendiri. Saatnya kita berhenti jadi penonton dalam perang AI ini.